Pada video kali ini saya akan memberikan pemeriksaan fisik respirasi pada paru. Pengkajian pada pasien terdiri dari identitas pasien, nama, umur, alamat, tempat bekerja, keluhan yang dirasakan pada saat ini, riwayat penyakit, pernah MRS, pernah berobat. Selanjutnya, sebelum melakukan tindakan kepada pasien, perawat harus mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan umum yang berhubungan dengan sistem respirasi, yaitu pemeriksaan konjungtiva dan sklera, melihat muka apakah ada edem, melihat bibir apakah sianosis, melihat kelenjar getah bening yang ada di leher, supraklavikular dan intraklavikular. Pemeriksaan ekstremitas untuk melihat klambi ginjal. Inspeksi. Sistem respirasi dimulai inspeksi, yaitu pengamatan dilakukan pada pasien. Inspeksi dapat dilakukan dalam keadaan statis dan dinamis. Inspeksi dalam keadaan statis dimulai dari mengetahui atau memahami anatomi dada, tentukan bentuk dada, diameter anterior posterior. Seterusnya lihat apakah bentuk simetris atau tidak. Bentuk dada yang simetris dapat disebabkan oleh kelainan struktur tulang atau isi rongga dada. Perhatikan sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Bentuk dada yang bisa ditemukan seperti degens, vanels, rectus, barrel case, unilateral, promenia. Selain itu, melihat kelainan dada, apakah terdapat tumor, sikatik, dan frektasi. Pemeriksaan dinamis dilakukan dengan 1. Menghitung frekuensi nafas dalam, menilai apakah ada pola pernafasan abnormal, menilai apakah ada otot-otot bantu pernafasan yang bekerja, selanjutnya pemeriksaan palpasi, di mana penguji merasakan ukuran, kekuatan, atau letak suatu bagian. Palpasi melakukan palpasi pada trakea, palpasi dinding dada, milenial, krepertasi, nyeri tekanan, atau tumor. Selanjutnya, palpasi pada dada pada keadaan dinamis, menilai pengembangan dinding dada yang sama antara kiri dan kanan. Pemeriksaan vaksin vertemitas, coba bilang junjung-junjung nantinya. Periksa antara bagian kanan dan kiri.
Selanjutnya, pemeriksaan perkusi. Perkusi yaitu mengetuk permukaan bagian badan. Pemeriksaan perkusi 1 yaitu membandingkan paru kiri dan kanan secara normal. Terbunyi suara semut, duduk, duduk, duduk. Kedua, menentukan batas jantung kiri dan kanan. Lalu, 3. Menentukan batas paru dan hati. Untuk proses perkusi, dilihat pada tanda-tanda yang telah ditentukan. Selanjutnya, pemeriksaan auskultasi. Metode pemeriksaan untuk mendengarkan bunyi dari dalam tubuh dengan menempelkan stetoskop di area tertentu. Auskultasi yaitu 1. Periksa suara trakea. Selanjutnya, periksa suara nafas bronchisial. Lalu, untuk selanjutnya, memeriksa bunyi bronkoversikular. Dengarkan satu titik pada area tertentu dengan pasien menghembuskan nafas perlahan secara beraturan untuk mengetahui apakah suara dari bronkoversikular trakea dan bronchial normal. Selain itu, kita mendengarkan adanya nafas tambahan yaitu ronki, wheezing, stridor, dan bronkotik. Pemeriksaan paru bagian belakang yaitu pasien membenarkan posisi duduknya terlebih dahulu, lalu pasien disuruh untuk menaruh tangannya di depan dada, lalu tarik nafas berulang-ulang. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan ventilasi dengan menggunakan kedua telapak tangan pada punggung pasien sambil meniru pasien mengucapkan kata junjung junjung lagi. Ya, junjung junjung, junjung junjung. Melakukan pemeriksaan perkusi yaitu melakukan pemeriksaan mulai dari dada kiri, dada kanan, di mana perkusi dilakukan pada titik-titik tertentu seperti yang ada pada badan pasien.
terakhir untuk pemeriksaan auskultasi pada bagian belakang pasien, yaitu kita mendengarkan bunyi pada bagian paru belakang pasien dengan menggunakan stetoskop. Setelah melakukan selanjutnya menyampaikan hasil pemeriksaan respirasi paru pada pasien. Itu hasil dari pemeriksaan pasien dinyatakan normal dalam pemeriksaan respirasi paru karena tidak ada kelainan yang ditemukan pada pemeriksaan pasien tadi.